Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-17 dari 40 hadis karangan Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan Al-Imam An-Nawawi. Al-Hadits As-Sabi' Ashar. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'in. An Abi Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan. Allah telah menetapkan kebaikan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Maka apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah, berbuat ihsanlah cara menyembelih itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan ujung pisaunya, artinya mulut pisaunya itu, dan hendaklah menenangkan, menjinakkan binatang yang akan dia sembelih. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abi Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan terhadap segala sesuatu. Para ulama menjelaskan hadis ini, artinya innallah talabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu menuntut, ala di situ artinya menuntut berlaku ihsan, berbuat ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Nah, menuntut di sini ada kalanya akan menjadi wajib, ada kalanya juga akan menjadi sunnah. Ada hal-hal yang kita dituntut wajib melakukan ihsan. Ada hal-hal yang kita dituntut sunnah melakukan ihsan. Nah itu. Sedangkan ihsan itu apa? Ihsan itu artinya Allah menuntut berbuat baik terhadap segala sesuatu sesuai dengan ukuran barometer, ukuran baiknya itu sesuai dengan syariat, hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu arti ihsan. Berbuat baik terhadap segala sesuatu sesuai dengan ukuran baiknya syariat. Jadi bukan ukuran baik itu dengan adat istiadat, bukan juga dengan perasaan kita. Karena terkadang tidak selamanya perasaan adat istiadat itu sama dengan hukum Allah, dengan syariat itu. Terkadang menurut perasaan kita itu tidak baik, atau menurut adat istiadat itu tidak baik. Tetapi menurut hukum Allah, menurut syariat itu baik. Atau bisa jadi menurut syariat itu baik, tapi menurut perasaan kita kok ini enggak baik. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan adalah innallah talabal ihsan ala kulli syai', artinya Allah menuntut kebaikan, melakukan kebaikan, yang kebaikan ini barometer baik tidak baiknya, ukuran baik tidak baiknya adalah syariat, bukan dengan adat istiadat. Nah itu.
Allah menuntut berlaku baik terhadap segala sesuatu. Sesuatu ini umum. Sesuatu ini luas maknanya. Sehingga nanti akan muncul permasalahan yang ada di bawahnya. Nah, para ulama menjelaskan maksud dari sesuatu itu, Allah menuntut kita untuk berbuat baik sesuai dengan ukuran syariat terhadap segala sesuatu. Sesuatu ini apa? Nah, para ulama menjelaskan sesuatu itu artinya satu. Yang pertama, an-nafsu, diri sendiri. Jadi Allah menuntut untuk kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri? Yang pertama, ayyahmilaha 'ala ta'at wajtinabil mukhalafat. Kita bawa diri kita itu, kita tekan diri kita itu, kita tuntut, kita usahakan diri kita itu untuk selalu melakukan hal-hal yang taat, yang bersifat ketaatan, patuh terhadap hukum-hukum Allah. Dan kita berusaha untuk selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifatnya itu maksiat. Nah, apabila kita mampu untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk itu, dan berusaha juga untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah melakukan satu kebaikan pada diri kita, kita sudah melakukan ihsan pada diri kita. Nah, sedangkan orang-orang yang melalaikan hukum-hukum Allah, yang tidak patuh terhadap hukum-hukum Allah dan melanggarnya, nah orang seperti itu berarti dia telah tidak melakukan kebaikan pada dirinya, bahkan dia bisa merugikan dirinya sendiri, tidak melakukan ihsan pada dirinya. Nah itu. Jadi Allah menuntut kita berbuat baik terhadap sesuatu itu, yang pertama adalah diri kita sendiri. Nah itu caranya yang pertama, melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga cara kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, wala yuti'a fi kulli ma turid. Kita tidak selalu mengikuti apa yang diinginkan kemudian oleh hawa nafsu kita ini. Kita tidak selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita ini. Kita memiliki nafsu. Imam Ghazali mengatakan termasuk yang bisa menggerakkan hati ini adalah nafsu. Makanya terkadang timbul geritikan-geritikan hati, nah itu bisa timbul dari nafsu. Dan itu tidak selalu untuk kita turuti. Walaupun nafsu itu mungkin akan mengajak kita, mendorong kita berbuat ibadah, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya nafsu ini bukan hanya mengajak orang untuk maksiat, tapi bisa juga mengajak kita untuk melakukan taat. Nah itu nafsu. Oleh karena itu kita teliti sebelumnya, apakah ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau itu mengajak kita kemudian kepada maksiat, maka jelas di situ nafsu berperan. Di situ nafsu berperan kalau sudah mengajak kepada maksiat. Sama seperti setan. Tapi setan dan nafsu ini ada sedikit perbedaannya. Walaupun mengajak kepada, sama-sama mengajak kepada maksiat, tapi ada sedikit perbedaannya. Kalau nafsu itu biasanya mengajak kepada maksiat, tapi satu maksiat. Berfokus pada satu tujuan, itu biasanya nafsu. Contohnya nafsu misalnya si A ingin berzina dengan si B. Ini nafsunya. Ada kehendak nafsunya ini
mau berzina dengan si B, si fulanah atau si fulan bagi yang laki-laki. Sudah direncanakan oleh si A. Keadaan, waktunya, tempatnya, di mana, dengan siapa. Nah, ini nafsunya mengajak seperti itu. Ketika dia merencanakan hal itu, betulan dia datangin rumahnya si B atau di mana misalnya. Ternyata rencananya itu gagal, tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Misalnya nggak jadi. Misalnya si B nggak ada di rumah atau terhalang apa sehingga rencananya itu tidak jadi. Nah, ketika tidak jadi, si A ini yang tadinya ingin melakukan zina dengan si B, karena nggak ada si B terhalang rencananya itu, nah dia nggak jadi berbuat zina. Ditunggu besoknya sama si B lagi. Nggak ada, ditunggu besoknya lagi. Nah, itu nafsu biasanya terarah pada satu tujuan maksiat. Contoh lagi misalnya, ada orang maling, mencuri, datang ke rumah orang, geledah, nggak ada ditemukan uang yang bisa untuk diperjualbelikan. Nggak ada, pulang, selesai. Nah, itu biasanya nafsu. Tapi kalau setan itu mengajak kepada maksiat, tapi yang penting maksiat walaupun hal itu tidak jadi apa yang dia rencanakan. Itu biasanya setan. Yang penting maksiat. Misalnya tadi dia mau berzina dengan si B. Ternyata rencananya dengan si B nggak ada si B misalnya. Tapi ada si C misalnya. Ada si yang lain. Maka dia akan berzina dengan yang lain. Yang penting berzina. Yang penting mendapatkan dosa. Nah, itu biasanya dari setan yang seperti itu. Kalau dari setan itu biasanya yang penting maksiat. Tapi kalau nafsu berfokus pada satu tujuan. Nah, itu biasanya seperti itu. Mau makan babi, cari babi. Nggak ada babi, nggak jadi makan babi. Berarti nafsu. Mau makan babi, cari babi, nggak ada babi, ada biawak, ada yang lain. Nah, berarti setan, yang penting maksiat. Nah, begitu. Itu sedikit perbedaan antara nafsu dan juga setan itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu ini bisa mengajak kita untuk tidak selalu maksiat, tapi dia juga bisa mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tandanya kemudian ketika kita taat itu didasari dengan nafsu, bukan didasari karena Allah Subhanahu wa taala? Yang sebenarnya kan kita ibadah ini harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit kita ibadah itu didasari dengan nafsu kita juga. Nah, tandanya adalah apabila kita melakukan ibadah yang kurang afdol, padahal kita mampu untuk melakukan ibadah yang lebih afdol, maka di situ ada nafsu. Kita mampu melakukan ibadah yang lebih afdol, tapi kita tidak lakukan. Malah kita memilih ibadah yang kurang afdol, maka di situ ada nafsu. Karena kalau kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, kita melihat siapa yang memerintahkan, siapa yang kita ikuti, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan melihat dari segi siapa yang memerintahkan atau dari segi banyak pahalanya. Tapi kalau kita beribadah karena nafsu, maka kita pilih-pilih sesuai dengan nafsu kita inginkan. Nah, itu seperti itu. Di situ ada nafsu. Contohnya misalnya dijelaskan oleh para ulama, contohnya mengqadha sholat fardu yang pernah dia tinggalkan. Mengqadha sholat ini hukumnya wajib, sebagaimana dijelaskan oleh di dalam kitab-kitab para ulama. Haram hukumnya seseorang melakukan ibadah sholat sunnah sebelum dia tunai, sebelum dia membayar hutang sholat qadha-nya. Misalnya ada seseorang yang pernah meninggalkan sholat bertahun-tahun, atau tidaklah bertahun-tahun, atau dia pernah meninggalkan sholat 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, kemudian orang ini di samping memiliki hutang qadha, tapi dia juga melakukan ibadah sholat sunnah, sholat duha,
sholat tahajud, sholat rawatib. Padahal dikatakan haram hukumnya ketika orang memiliki hutang qadha sholat, yang lebih utama dia kerjakan itu dibandingkan dengan dia melakukan sholat sunnah. Nah, ini dia mengerjakan sesuatu yang yang kurang utama dibandingkan yang lebih utama itu. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, itu didasari oleh nafsu namanya. Kalau punya utang qadha, didahulukan yang lebih utama mengqadha sholatnya dibandingkan dia sholat sunnah yang lainnya. Nah, itu. Kemudian contoh misalnya lagi yang kedua. Contoh yang kedua, kita memiliki ada tetangga terkena sakit misalnya. Tetangga ini terkena sakit, nggak ada biaya untuk berobat. Keluarganya nggak ada yang memiliki biaya. Yang memiliki biaya pada saat itu hanya satu-satunya kita sebagai tetangganya misalnya. Dia mau operasi, membutuhkan uang sekian-sekian, tapi nggak ada dia memiliki uang seperti itu. Nah, kita yang menjadi tetangganya tidak ada tergerak hati untuk menyumbangkan, untuk membantu saudara kita yang terkena musibah itu, yang membutuhkan bantuan. Padahal kalau kita bantu itu pahalanya lebih besar, sangatlah baik yang seperti itu. Nah, ketika tetangga seperti itu tidak ada gerakan hati untuk membantunya. Sedangkan nanti pas ada lewat orang datang ke rumah kemudian meminta sumbangan madrasah, kita kasih. Pas ada orang membutuhkan sumbangan madrasah atau masjid, membutuhkan sumbangan, itu kita kasih. Padahal lebih utama kita memberikan bantuan kepada tetangga. Nah, seperti itu. Itu maksudnya melakukan ibadah yang kurang afdal dibandingkan yang lebih afdal. Seharusnya kita utamakan yang lebih afdal, memberikan bantuan kepada tetangga. Ini karena ingin namanya disebut sebagai orang yang menyumbang, akhirnya lebih mengutamakan menyumbang 3 juta ke madrasah misalnya. Padahal tetangganya lagi sangat membutuhkan hal itu, biaya untuk pengobatannya itu. Nah, itu. Jadi kita berbuat baik, dituntut berbuat baik terhadap segala sesuatu itu, yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Dengan cara yang pertama tadi, melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan yang kedua, tidak selalu mengikuti kehendak nafsu kita. Nafsu apalagi terhadap sesuatu yang bersifat ibadah, yang bersifat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, itu perlu kita untuk perhatikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, innallah talabal ihsan ala kulli syai'. Allah menuntut untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Sesuatu itu yang kedua adalah manusia. Yang kedua, sesuatu itu adalah kita berbuat baik kepada manusia, khususnya kaum muslimin muslimat. Nah, bagaimana caranya kita berbuat baik kepada manusia, terlebih kepada kaum muslimin muslimat? Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama caranya ayyan sohalahum. Artinya kita berniat baik kepada orang lain. Kita tidak ingin orang lain rugi. Kita tidak ingin orang lain celaka. Kita tidak ingin orang lain itu kalah. Kita tidak ingin orang lain itu sengsara. Nah, itu ada di dalam hati kita seperti itu. Nah, itu merupakan bentuk kita ihsan terhadap orang lain. Bentuk kita ihsan terhadap
kaum muslimin muslimat itu. Nah, itu caranya kita pertama untuk berbuat ihsan kepada kaum muslimin muslimat. Yang kedua, termasuk ihsan kita kepada manusia, wa yas'ala lahumul hidayah wat taufiq wa yatasaddaqa an mautahum wa yad'u lahum bil maghfirah war rahmah. Yaitu dengan cara kita memintakan kepada mereka hidayah dan taufik agar diberikan, dan bersedekah ketika mereka ditimpa oleh musibah kematian, dan mendoakan mereka dengan memintakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian daripada ihsan kita. Kita kumpul-kumpul mengadakan doa-doa kepada kaum muslimin muslimat. Nah, itu juga bagian ihsan kepada mereka. Nah, itu yang kedua. Sesuatu itu artinya berbuat ihsan terhadap manusia, khususnya terhadap kaum muslimin muslimat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasul secara khusus menerangkan tentang ihsan itu. Apa dikatakan? Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Maka apabila kalian membunuh sesuatu, membunuh orang yang berhak untuk dibunuh, maka perbaguslah cara membunuh. Nah, ini juga berlaku ihsan terhadap pembunuhan. Bagaimana caranya membunuh dengan cara yang baik itu? Yang pertama, bunuhlah di tempat di mana dia paling cepat mati dan paling sedikit merasakan sakit. Nah, di mana itu? Disitulah di lehernya. Dengan cara, kalau hewan ya dipotong lehernya. Kemudian kalau manusia yang berhak untuk dibunuh, bagi orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Islam, negara-negara seperti itu, ya dengan cara dipancung. Seperti itu. Nah, ini kalau kita melaksanakan hukum ini, hukum yang berhak untuk dibunuh ini, maka caranya seperti itu. Bunuhlah di mana cepat dia mati dan sedikit merasakan sakit itu, dengan cara dipancung tadi. Nah, ini dijelaskan dengan cara seperti itu oleh peneliti lebih cepat memang dia mati dibandingkan dengan cara ditembak atau dengan cara disetrum, apalagi dengan cara digantung. Dikatakan oleh penelitian yang pernah kami dengar, itu sakitnya kalau di leher itu 3 detik kurang lebih. Tapi kalau digantung kemudian ditembak itu bisa lama sakitnya. Apalagi digantung, bisa berjam-jam sakitnya orang. Nah, jadi artinya ketika kita ingin melakukan ihsan terhadap pembunuhan, maka perbaguslah cara membunuh itu. Itu yang pertama. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhah. Apabila kalian menyembelih binatang, maka perbaguslah, berbuat ihsanlah di saat kalian menyembelih. Bagaimana caranya kita berbuat ihsan, berbuat baik menyembelih terhadap binatang itu? Pertama, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Pertama, ditajamkan pisaunya. Jangan pakai pisau yang tumpul, karena akan membuat lebih sakit binatang. Wal yurih dzabihatahu, dan juga dijinakkan binatangnya sebelum disembelih. Jangan buat dia takut dulu. Nah, itu diantaranya. Apalagi dia yang ketiga, dia cepat-cepat melewatkan pisaunya di lehernya. Langsung, makanya pakai yang tajam. Nah, itu juga bagian cara kita berbuat ihsan terhadap pembunuhan itu. Yang ketiga, dia tidak menajamkan pisau di hadapan hewan itu. Kasihan kalau ditajamkan pisau di hadapannya. Dulu ada sahabat
ada sahabat menyembelih pada waktu itu, dia menajamkan pisau di depan binatang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat itu, sebenarnya kamu membunuh dia 2 kali. Nah itu, sebenarnya kamu membunuh dia 2 kali. Jadi kalau mau menajamkan pisau, walaupun mereka nggak punya akal binatang ini, tapi mereka ada perasaan, sehingga dia bisa takut nanti. Nah itu bagian cara kita berbuat ihsan terhadap membunuh binatang. Nah begitulah Islam, sampai cara membunuh pun diperhatikan untuk selalu berbuat kebaikan. Kemudian juga tidak menyembelih di hadapan yang lainnya. Itu bagian daripada ihsan terhadap pembunuhan binatang, menyembelih. Kalau misalnya memiliki 2 ekor hewan kurban atau berapa, maka satunya disembelih, tapi satunya jangan dikasih lihat temannya. Kalau dia sedang disembelih, nanti takut dia, bisa nanti ditaruh dulu. Yang satunya di tempat yang lain atau di kandang, nanti disembelih satu dulu, jangan sampai satunya melihat itu. Nah begitu. Terlebih terhadap anaknya, ibu dengan anaknya. Makanya diceritakan dulu kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yakub dipisahkan oleh anak tercintanya, dipisahkan dari anak yang paling beliau cintai, yaitu Nabi Yusuf, dipisahkan beberapa tahun. Nah itu dijelaskan oleh para ulama, salah satu sebabnya dikatakan karena Nabi Yakub pernah menyembelih unta di hadapan anaknya, induk unta di hadapan anaknya. Maka Allah balas dengan cara Allah pisahkan Nabi Yakub dengan anak yang paling beliau sayang itu. Nah itu bagian daripada cara kita berbuat ihsan kalau kita menyembelih. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melakukan ihsan ini disebut dengan muhsin namanya, atau muhsinah kalau dia perempuan. Dijelaskan banyak sekali keutamaan bagi orang yang melakukan ihsan, orang yang muhsin. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa'ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Maka berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berlakulah ihsan, terlebih seperti tadi, terutama kepada diri kita sendiri. Itu yang didahulukan. Dalam ibadah, makruh kita mendahulukan orang lain. Contohnya misalnya, ketika saf di depan kosong, kita datang sama teman kita, 2 orang. Ada 1 saf kosong. Kemudian kita menyuruh satu teman kita untuk maju, mengisi saf yang di depan kosong itu. Nah ini makruh. Mengalah dalam ibadah itu makruh. Ya kita yang duluan di sana, berebutan kalau bisa. Tapi kalau mengalah dalam sesuatu yang lain yang bukan ibadah, itu bagus. Tapi kalau mengalah di dalam ibadah, itu makruh. Nah itu terutama berbuat baiklah ihsan terhadap diri kita sendiri. Itu yang pertama. Nah orang yang melakukan ihsan, tentu amal ibadahnya akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bagi orang-orang yang ihsan ini, yang berlaku ihsan, "Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah dekat dari orang-orang yang berlaku ihsan. Wa innallaha lama'al muhsinin, di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Nah, kalau Allah sudah bersama orang-orang seperti ini, mustahil orang itu akan mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Pasti dia akan tenang dalam hidupnya karena dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya itu. Di dalam ayat yang lain, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan itu. Sekecil apapun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum ma yasha'un 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin.
bagi mereka itu apa yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, itu diantara ayat-ayat keutamaan bagi orang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan terhadap segala sesuatu itu. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk menjadi orang yang ihsan, orang yang berlaku baik terhadap segala sesuatu, terutama kepada diri kita sendiri dan juga kepada kaum muslimin muslimat, orang-orang yang lain, manusia yang lain, dan juga secara khusus kita diperintahkan berbuat ihsan ketika membunuh sesuatu, baik itu orang kalau memang itu ada hukum Islam diterapkan di negara itu, atau kepada hewan sembelihan itu. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah di hadis yang ke-18. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.